Kota Volchansk, Oblast Kharkiv, Ukraina digempur siang dan malam oleh unit utara Angkatan Bersenjata Rusia. Rusia menggunakan pesawat tempur, peluncur roket ganda dan artileri jarak jauh. Kedatangan FAB disusul dengan paket MLRS peluncur roket ganda dan artileri meriam. Para prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang selamat malam ini tidak akan pernah sama lagi. Demikian keterangan video unit utara Angkatan Bersenjata Rusia 22 Mei. Rusia juga menggunakan drone lancet untuk melumpuhkan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di Volchansk. Pasukan artileri pengawal utara, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan jembatan di wilayah Volchansk. Serangan menghantam jembatan di sebelah timur Volchansk dengan sangat akurat, memutus salah satu jalur pasokan di seberang sungai untuk Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan bom ODAP 1500 terhadap jembatan memutus pasokan dan suplai musuh di Volchansk. Demikian keterangan video yang diunggah 22 Mei. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan gedung yang diakini sebagai pos komando unit drone Angkatan Bersenjata Ukraina di Volchansk. Gedung ini disebut pusat logistik drone dan pos komando Ukraina di Volchansk. Penerbangan Rusia melakukan serangan tepat dengan bom udara seberat 1,5 ton, sehingga musuh tidak memiliki satupun peluang untuk bertahan hidup. Demikian keterangan video yang dirilis unit utara Rusia 22 Mei. Rusia juga mengunggah rekaman video penghancuran markas sementara Ukraina arah Kherson, tepatnya di pemukiman Ponyatovka. Musuh mengatur pembongkaran muatan di dekat titik penempatan sementara. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan lemur, peluru kendali multiguna ringan produk 305, demikian keterangan videonya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan ke arah Pokrov, Kramatorsk, dan Kurahove di Oblast Donetsk masih sangat sulit bagi personel Ukraina. Namun Zelensky menambahkan bahwa pasukan Ukraina berhasil menghancurkan pasukan Rusia di Oblast Kharkiv. Rusia melancarkan serangan baru dengan 30.000 tentara yang dilaporkan pada 10 Mei, menargetkan Oblast Kharkiv, yang terletak di dekat perbatasan kedua negara di timur laut Ukraina. Sementara itu, pasukan Rusia terus melakukan serangan lebih jauh di Oblast Donetsk, selain serangan Kharkiv. Situasi dilaporkan tegang di wilayah tersebut, karena pasukan Rusia terus-menerus berusaha menerobos. Pada pertengahan Mei, militer Rusia melakukan 10 hingga 20 serangan per hari di wilayah Donetsk dan Luhansk, menurut Nazar Voloshin, juru bicara kelompok pasukan Hortitsia. Zelensky menerima laporan militer dari Panglima Oleksandr Syrsky, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 21 Mei. Arah Pokrov dan arah Donetsk lainnya, Kramatorsk dan Kurahove, masih sangat sulit, kata Presiden. Setiap keputusan Barat terlambat 1 tahun, kata Zelensky. Zelensky juga mengenang KTT Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina, UDCG, format Ramstein ke-22, yang diadakan sehari sebelumnya. Zelensky mengatakan semua mitra telah diberitahu tentang kebutuhan mendesak Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara, kendaraan infanteri lapis baja, dan peluru. Setelah 6 bulan pertikaian politik dan penundaan, Amerika Serikat mengeluarkan paket bantuan senilai $61 miliar yang telah lama ditunggu-tunggu pada bulan April, dan sebagian besar mencakup bantuan militer. Pertempuran sengit masih berlangsung di Chasiv Yar. Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan terdesak di kota ini dan terancam menyerahkan kota kepada Rusia.
Prajurit Divisi Lintas Udara Ivanovo ke-98 Rusia menembus area gedung bertingkat tinggi dengan kendaraan lapis baja di bawah tembakan artileri berat personel Ukraina selama penyerangan ke kota. Kemudian serangan gelombang kedua membentuk kelompok serangan baru dan mengevakuasi korban luka di bawah tembakan musuh yang sama besarnya. Chasiv Yar adalah kota di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, Ukraina. Terletak 10 km sebelah barat Bakhmut dan merupakan pusat Hromada perkotaan Chasiv Yar. Pada Januari 2022, jumlah penduduknya mencapai 12.250 jiwa. Posisi ini sangat strategis kanal Siversky Donetsk, Donbas melintasi timur Chasiv Yar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji mempertahankan kota ini dengan sekuat tenaga jangan sampai jatuh ke tangan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan radar TRML-4D dari sistem pertahanan udara Iris-T Ukraina. Iris-T pertahanan udara kiriman Jerman dihancurkan oleh rudal jarak menengah Iskander Rusia. Lokasi di sebelah barat Odessa, demikian keterangan videonya 20 Mei. Selain itu, Rusia juga menghancurkan sebuah radar perang Ukraina di Sumy. Rekaman pemantauan objektif serangan presisi tinggi oleh pasukan Dirgantara Rusia terhadap radar ST-68 Angkatan Bersenjata Ukraina di area pemukiman Butsikovo, dekat kota Sumy. Angkatan bersenjata Rusia kembali merebut wilayah Klishchiivka dari tangan Ukraina. Dalam rekaman video yang beredar 20 Mei 2024, pasukan Rusia di tepi selatan Klishchiivka menyerang posisi pertahanan Ukraina dari sebelah barat. Dalam rekaman, personel Ukraina meninggalkan poskonya akibat kalah jumlah dan terdesak serangan personel Rusia. Klishchiivka dikenal sebagai Karlivka adalah sebuah desa di Bakhmut Rayon, Oblast Donetsk, timur Ukraina. Terletak sekitar 57,61 km, 35,80 mil, utara-timur dari pusat Donetsk dan sekitar 7,91 km, 4,92 mil, selatan-barat daya Bakhmut. Klishchiivka yang dihuni lebih dari 500 orang sebelum konflik, dibentengi dengan kuat oleh militer Ukraina. Desa itu terletak 9 km barat daya kota Artyovsk, yang disebut Bakhmut oleh Ukraina. Perebutan desa tersebut sangat penting bagi operasi Rusia untuk memperkokoh pertahanan Artyovsk, yang merupakan benteng utama dan pusat logistik bagi pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Hancuran pertahanan militer Ukraina semakin terlihat jelas di medan pertempuran. Pasalnya, kabar serangan terhadap personel dan kendaraan tempur milik Ukraina terus terdengar. Seperti yang baru-baru ini beredar di media sosial Telegram pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut disebutkan Brigade Kedua 38 Rusia berhasil menghancurkan artileri pasukan Ukraina. Drone pengintai Rusia menemukan howitzer D-30 Ukraina yang sedang disamarkan di arah Kurakovsky. Mengetahui itu, awak berpengalaman dari senjata 2A36 Giachins B melakukan misinya. Setelah mendapatkan titik target, pasukan artileri segera melepaskan tembakannya, menyebabkan kehancuran pada kubu angkatan bersenjata Ukraina bersama krunya akibat tembakan yang efektif pada posisi pasukan Zelensky. Tidak diketahui pasti ada berapa korban jiwa yang berjatuhan atas insiden ini. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet.